Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahdan Faiman dengan NIM 2021008229. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang analisis human resource by teknologi yang berkaitan dengan ERP. Ya, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERP. Apa itu ERP? ERP itu singkatan dari Enterprise Resource Planning, yaitu sebuah paket sistem atau software yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasi berbagai sistem operasional perusahaan. Operasional perusahaan tersebut meliputi pengelolaan keuangan, pengadaan produksi, distribusi proyek, dan kemudian pengelolaan SDM dan sebagainya. Memang ERP itu dulunya terkenal di kalangan perusahaan-perusahaan besar, tetapi kini sudah populer juga di UMKM karena sistem ERP tersebut sudah terintegrasi sehingga informasi akan real time dari setiap divisi, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan meminimalisir adanya redundansi data. Ya, contohnya kita ambil contoh pada penginputan data yang sebelumnya secara manual menggunakan Excel. Dengan adanya menggunakan ERP ini, cukup dengan scan barcode lalu akan otomatis akan tercatat di sistem ERP ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat ERP. Manfaat ERP yang pertama, perusahaan yang menerapkan ERP dapat menghemat biaya dan waktu dalam manajemen. Karena sistem ERP sudah terintegrasi dari berbagai divisi menjadi satu dan bisa mengurangi proses yang memakan waktu lama dan mengurangi terjadinya ada redundansi data atau duplikasi data. Nah, karena apabila terjadi duplikasi data atau redundansi data, maka akan dilakukan proses penyesuaian. Proses penyesuaian tersebut bisa memakan waktu yang lama, memilih data yang diperlukan, mana yang tidak, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu dapat meningkatkan penjualan, karena dalam sistem ERP dapat membantu arus barang dan jasa. Salah satu model ERP tersebut bisa melakukan produksi barang dan jasa, sehingga jika ada arus produksi yang dapat memonitoring dengan baik, maka lebih fokus pada kinerja di bagiannya. Contohnya ada bagian pemasaran, di penjualan, dan sebagainya. Manfaat yang selanjutnya yang ketiga, dapat mengurangi resiko bangkrut. Mengapa dapat mengurangi resiko bangkrut? Karena sistem ERP itu bisa memonitoring dan mengontrol kesehatan perusahaan, entah dari sisi produk, kesehatan keuangannya, dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah monitoring itu kondisi seperti ini dan sebagainya, maka kita bisa lebih cepat dan tepat untuk pengambilan keputusan. Harusnya seperti ini dan sebagainya. Maka perusahaan yang mengalami kebangkrutan itu terjadi adanya kurang cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan, sehingga mengalami kebangkrutan. Selanjutnya, manfaat yang keempat yaitu dapat menciptakan ekosistem kerjasama yang bagus antara mitra, vendor, pegawai, dan lain-lain. Dengan begitu, perjalanan bisnis akan selaras dan terpadu karena sudah tersinkronisasi dan terintegrasi. Manfaat yang kelima, ada memudahkan pengendalian proses, karena dapat menjadikan beragam data dari unit bisnis yang berbeda-beda secara sistematis dan real time,
Contohnya kita mempunyai banyak cabang di berbagai kota, misalnya di kota Surabaya, Bandung, dan Jakarta, maka akan terkendali secara teratur dan baik, atau bisa memonitoring secara baik dan secara teratur. Selanjutnya ada modul-modul software ERP. Modul-modul standar yang harus ada di software ERP ini, yang pertama akuntansi dan keuangan. Di akuntansi dan keuangan itu melakukan pencatatan akuntansi secara umum, seperti pengelolaan kas dan bank, perencanaan investasi, analisis keuangan, neraca perdagangan, dan sebagainya. Nah, semua itu diatur dalam akuntansi dan keuangan. Kemudian modul berikutnya operasional. Di modul operasional ini melakukan pengelolaan dari sisi operasional pembelian, proses produksi, distribusi, pengelolaan persediaan, quality control, dan sebagainya. Selanjutnya ada modul yang ketiga, ada sumber daya manusia. Di sini fitur-fitur yang antara lain yaitu pencatatan pay kontrol atau gaji karyawan atau pegawai, dan pengembangan kemampuan untuk SDM dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Yang keempat ada CRM. CRM itu adalah Customer Relationship Management. Nah, di CRM ini layanan dalam mengelola pelanggan untuk mampu meningkatkan penjualan. CRM ini penting karena customer yang sudah membeli produk di perusahaan kita itu jangan hanya membeli kita kirim barang dan jual selesai, tapi harus dipelihara, karena dengan itu agar bisa memudahkan by sistem. Ada salah satu modul dari ERP adalah CRM, yaitu Customer Relationship Management. Dia juga mencatat riwayat komunikasi dan transaksi yang dilakukan di perusahaan. Sekian penjelasan saya tentang ERP. Mohon maaf bila ada salah kata dan masih banyak kekurangan. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.